Kita sudah berapa hari ini akan meninggalkan tahun 2020 ya. Kita mau meninggalkan tahun 2020 dengan sesuatu perkara yang baik ya. Evaluasinya Tuhan harus benar-benar yang terbaik kita mau berikan ya. Tadi pagi saya sempat berdoa sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, selama setahun ini masih ada banyak kelemahan yang saya lakukan. Saya sebagai manusia masih ada banyak kegagalan. Saya belum sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Saya menyembah Tuhan hancur hati, saudara. Tadi pagi saya bilang sama Tuhan, saya belum sepenuh hati untuk bisa membuat hatimu senang di tahun ini. Tapi saya tetap berusaha memberi yang terbaik ya. Ternyata Tuhan itu kasih saya jawaban luar biasa. Aku tahu engkau manusia yang lemah. Aku memberikan anugerah atas hidupmu bukan melihat perbuatan baikmu semata-mata. Tapi aku memberikan anugerah itu karena aku mengasihi engkau. Wow, tambah nangis ya saudara waktu Tuhan bicara seperti itu. Yuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kalau kami boleh Tuhan bergabung di dalam Zoom ini. Kami ingin mendapat kekuatan, kami ingin mendapat rema Tuhan di akhir tahun, supaya kami tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar di tahun 2021. Kami tidak mau meninggalkan tahun 2020, kami dengan tangan kosong. Tapi walaupun masalah kami belum selesai, kami tetap percaya bahwa ada sesuatu yang kami bawa di tahun 2021, yaitu iman yang makin kuat, buah roh yang makin bertumbuh lebat, di mana hari ini Tuhan semakin penguasaan diri kami luar biasa, sehingga tahun 2021 adalah kami keluar lebih dari pemenang. Bukan masalah selesai, tapi kami pemenang karena Tuhan melihat kemenangan itu, karena kami sudah menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu, dan Kau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Ada sukacita? Saudara kemarin yang ikut gabung di Zoom ya, pujian penyembahan ya. Saya lupa ada kesaksian satu karena waktunya tidak cukup ya. Kemarin itu minta maaf karena keterbatasan ruang untuk pujian penyembahan. Jadi saya tidak bisa langsung menyembah Tuhan, harus unmute, unmute. Kalau double suaranya nggak bisa jelas ya. Jadi benar-benar kemarin dengan keterbatasan, tapi kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan ya. Jadi saya bilang gini, hari ini saya mau bersaksi tentang khotbah, tentang Tuhan itu selalu memberi kemampuan, bukan kemudahan. Ya, saudara tangkap, kalau saudara pikir hidup saudara dan saya hari ini, kita itu memang hidup di masa yang sulit, masa yang sukar. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup orang benar itu mengalami kemudahan. Tapi Tuhan menopang saudara dan saya. Ya. Sampai hari ini itu hanya karena kemurahan ya, di mana kemampuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu adalah berupa apa? Kemarin saya sudah kasih. Ada kemurahan, ada kasih karunia, ada kebaikan, ada berkat, ada satu penyertaan yang Tuhan berikan. Itu kemudahan yang membuat kita bisa berdiri teguh. Kasih contoh saudara ya, suatu kali saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya pelayanan di rumah sakit, saya ada mama saya. Ini salah satu bentuk contoh yang namanya anugerah ya. Kalau saudara hidup di akhir zaman ini tidak ada anugerah Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa mampu melewati sampai akhir. Pasti. Karena ini masa-masa secara akal melampaui kekuatan saudara. Kalau saudara tidak nempel sama sumber kekuatan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak pernah beri engkau kemudahan, tapi aku selalu memberikan engkau kemampuan. Itu yang membuat suatu kali ketika saya pelayanan rumah sakit sama mama dan ada beberapa tim daripada PD Victory. Hari itu kita mendoakan satu orang yang kena penyakit, kena sakit jantung dan agak lumayan parah ya. Dan di satu kamar itu biasanya kalau kelas 1, kelas 2 ada beberapa orang, jadi beberapa bed. Fokus kita mendoakan orang yang kena sakit jantung ini yang sudah lumayan parah. Tiba-tiba setelah kita berdoa, kita tidak punya
planning untuk mendoakan satu bed di sebelah ini. Tapi ada satu orang yang kemudian manggil kita mau juga, saya juga mau didoakan, ya. Dan orang yang minta didoakan ini sekitar umurnya mungkin cowok ya saudara, bapak-bapak gitu ya, sekitar mungkin ada umurnya 40 sekian kalau nggak salah, mungkin antara 40 sampai 50. Dan di situ dia hari itu sudah seger, dia bilang ini, aku ini mau didoakan, saya ini jadi orang Kristen sudah lama meninggalkan Tuhan, dan saya ini hidupnya dalam hidup berdosa. Dia cerita saudara, kita dengerin aja, saya hidup dalam berzina, saya suka main perempuan, ya. Dia bilang saya ini orang Kristen yang murtad, saya hari ini bersyukur dokter sudah bilang saya sembuh, besok saya keluar. Dan dia wajahnya segar saudara, ya. Terus singkat cerita kita doakan, dia nangis-nangis, dia bilang saya mau minta ampun sama Tuhan, saya berdosa, saya manusia yang berdosa, sudah meninggalkan Tuhan, hidup dalam perzinahan. Saudara tangkep ya, padahal dia sudah siap-siap mau keluar dari rumah sakit. Setelah kita doakan, kita bilang Tuhan itu tidak pernah menghakimi orang, ketika hancur hati, tangan Tuhan pasti terbuka. Saudara tahu, setelah kita doakan, malam, sore, kita dikabari dia kolaps. Dia masuk ICU, ya padahal besok sudah mau keluar loh saudara. Dia masuk ICU dan sejak kolaps itu sampai besok dia tidak pernah bangun dan sampai tengah malam dia meninggal. Saudara lihat, sampai kita yang doakan aja berpikir, oh ini yang dinamakan anugerah. Ini yang dinamakan anugerah Tuhan. Dia tidak tahu kapan waktunya dia pulang ke rumah Bapak. Dokter sudah vonis dia sehat. Dia sudah happy, sudah packing semua. Saya lihat barangnya sudah di packing. Besok dia karena sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Check up dari rumah sakit, tapi check up dari dunia, saudara. Kita ini nggak pernah tahu. Dari situ saya belajar yang namanya anugerah Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Walaupun kalau dilihat, orang ini berdosa, nyakiti hati Tuhan, sudah ninggalkan hidup berzina lagi. Tapi yang namanya kasih karunia Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Tapi dari kasih karunia ini jangan main-main. Ngerti ya? Akhirnya orang bilang gini, oh kan enak, siapa yang bilang? Iya kalau ada kesempatan dapat anugerah, kalau enggak. Orang seperti ini enggak ngomong minta ampun, pikirnya sudah sehat, malam kolaps meninggal. Neraka saudara. Jangan meremehkan. Tapi percayalah kalau hari ini khotbah saya tentang bagaimana Tuhan memberi kemampuan. Saudara dan saya hari ini sebagai orang benar, tidak nutup kemungkinan. Firman aja berkata kok, 7 kali orang benar bisa jatuh. Orang benar itu bisa jatuh, bisa gagal, itu tidak menutup kemungkinan. Karena memang Tuhan tidak menjanjikan hidupnya orang benar itu mudah saudara. Tapi Tuhan itu pasti memberi kemampuan untuk saudara yang jatuh, untuk saudara yang gagal, bangkit kembali. Justru yang paling kasihan, yang paling termalang, ketika saudara jatuh, ketika saudara gagal, saudara cuma merenungi dan tinggal terus di dalam kejatuhan. Jatuh, gagal, ya sudahlah Tuhan, memang nasibku. Nah ini yang namanya iblis bisa menguasai hidup saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan, Tuhan itu selalu berkata, bukan kejatuhan, kegagalanmu itu akhir dari segala-galanya. Karena aku selalu memberi kemampuan buat orang benar. Bangkit, saudara. Bangkit, move on. Karena tidak selamanya hidupmu itu harus mengalami jatuh. 7 kali orang benar jatuh. Tuhan berkata apa di Amsal? Akan bangkit kembali. Amin, saudara. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana saudara dan saya jangan berpikir kalau Tuhan sudah kasih saudara zona penderitaan, kejatuhan, kegagalan, itu Tuhan jahat. Waktu saya dulu merenungkan firman, saya cuma berpikir gini, iya ya, justru zona nyamannya saudara, itu zonanya was-wasnya saudara. Tuhan mulai meredek hatinya kalau lihat anak Tuhan di dalam zona nyaman. Kenapa? Cenderung orang kalau dalam zona nyaman, hidupnya itu tidak berjaga-jaga dalam roda kebenaran. Terlalu nikmat. Sampai menikmati dunia ini, saudara lupa akan roh saudara dikasih makan.
Saudara sudah merasa bahwa semua yang saudara butuhkan, saudara inginkan, Tuhan sudah kasih. Tapi saudara perlu tahu, hari ini justru zona penderitaan itu zona nyamannya Tuhan. Lewat penderitaan itu seperti rem yang pakem, membuat roh saudara berjaga-jaga selalu. Paling enggak satu hari kalau saudara mengalami penderitaan, saudara pasti ingat siapa? Tuhan. Paling enggak saudara harus ingat siapa? Ingat sama yang memberi berkat. Saudara akan nempel sama Tuhan. Tapi hari ini saudara jangan menuntut terus zona nyaman. Justru kalau saudara ada di zona nyaman, itu membuat zona was-wasnya Tuhan. Itu membuat zonanya Tuhan itu mulai berjaga-jaga. Dretek, lihat saudara, karena terlalu nyaman, dagingnya mulai dominan, rohnya mulai redup. Tapi kalau masuk zona penderitaan, rohnya yang hidup, dagingnya yang dimatikan. Amin, saudara. Makanya khotbah saya hari ini, 3 hal, saudara. Kalau orang ditaruh Tuhan, khususnya hari ini, kita semua lagi ngalami padang gurun. Ya, saudara dan saya lagi ngalami masa padang gurun, pandemi ini belum selesai, itu berarti krisis ekonomi juga berkelanjutan. Yang namanya kesulitan keuangan akan berlanjut selama masa pandemi ini belum selesai. Akan banyak PHK, akan banyak kematian, akan banyak kehancuran. Saudara, kita harus mengerti ini masa padang gurun buat seluruh dunia, saudara. Tapi percayalah hari ini, kita semua tidak usah takut. Padang gurun itu bukan menghancurkan hidup saudara dan saya. Yang saya renungkan ketika saya mau mempersiapkan ayat ini, saya ingat bagaimana Tuhan berkata ketika di padang gurun itu cuma 3 hal. Yang pertama, Tuhan sedang memberikan kita ujian. Itu tadi khotbah yang kapan lalu, pencobaan dirubah jadi ujian, itu di padang gurun, saudara. Nggak mungkin di zona nyaman. Nggak mungkin zona nyaman bisa menjadi satu ujian, nggak mungkin. Semuanya terlihat seperti malaikat kalau di zona nyaman, ya. Semuanya akan terlihat baik-baik, haleluya, puji Tuhan, gampang. Tapi hari ini, padang gurun itu merubah saudara dan saya. Yang pertama, ujian. Yang kedua, kita akan belajar karakter Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan belajar menjadi pelaku firman untuk menghidupi firman. Jujur saya menjadi pelaku firman yang benar-benar saya rasakan untuk sungguh-sungguh, untuk serius sama Tuhan, bukan waktu saya zona nyaman loh. Saya orang Kristen sejak lahir, saudara. Tapi sungguh-sungguh keseriusan saya sama Tuhan, itu pada waktu saya memasuki padang gurun. Mulai saya belajar untuk sungguh-sungguh, saudara. Yang pertama, yuk kita bahas bagaimana ujian. Hari ini kita semua tidak usah takut, saudara. Kenapa ketika di padang gurun, saudara kecewa sama Tuhan? Karena saudara cara pikirnya beda. Saudara kalau mengalami masalah, ya, yang membuat saudara syok, saudara datang sama Tuhan cari apa? Solusi. Datang sama Tuhan cepet cari jawaban yang instan. Tapi di pemandangan Tuhan, ketika ada ujian itu terjadi, apa pikiran Tuhan? Didikanku lagi jalan atas hidup anak-anakku. Hajaranku. Alatku untuk mendisiplin supaya engkau dari orang yang menyimpang ke kanan ke kiri, saudara menjadi orang benar. Itu pikiran Tuhan. Makanya tidak mudah, saudara. Tuhan langsung dalam pikirannya ketika padang gurun terjadi, ujian terjadi, pencobaan dirubah jadi ujian. Karena dia sedang memikirkan, ini didikanku lagi jalan. Saudara minta cepet-cepet selesai, oh nggak bisa. Selama Tuhan berbicara, didikanku belum selesai. Bentukanku belum terlihat hasilnya. Mau saudara dan saya nangis bombay. Puasa 1 tahun supaya Tuhan merubah keputusan. Bisa enggak, saudara? Nggak bisa. Karena Tuhan lihat gini loh, didikanku belum jalan. Ini bejananya masih bejana yang enggak karu-karuan bentukannya. Belum jadi bejana yang sesuai dengan apa yang aku mau.
Aku suruh kamu sabar ya belum bisa. Aku suruh kamu ngampuni ya belum bisa. Aku suruh belajar mengucap syukur dan sukacita dalam segala hal, kamu ya ndak bisa. Suruh melepaskan dendam, ndak bisa. Terus kalau datang sama Tuhan, cuman bilang gini, cepet toh Tuhan, cepet, solusi mana? Mana jawabannya Tuhan? Mana pemulihannya Tuhan? Mana mujizatnya Tuhan? Loh, gak bisa saudara. Dulu saya juga seperti itu, tapi Tuhan bilang, loh belum nak, belum. Suamimu jangan cepet-cepet engkau singkirkan, ini alat. Kalau kamu cepet pulih, ini ndak bekerja, bentukannya ndak baik. Hatimu ndak tulus, hatimu masih banyak sampah. Yang namanya responmu bukan respon jadi orang benar. Engkau masih jadi orang dunia. Engkau masih tinggi hati, engkau masih sombong. Tangkap saudara? Kita sama Tuhan beda. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan cepet, jalan mudah, jalan tol, jalan instan. Enggak. Tapi Tuhan waktu saudara ngalami padang gurun, ngalami tekanan, apa pikiran Tuhan? Jalan kebenaran, bukan jalan tol. Kamu harus melewati jalan kebenaran, bukan jalan tol. Itu yang Tuhan mau. Makanya hari ini kalau saudara tidak ngerti pikiran Kristus, saudara akan marah sama Tuhan, kecewa. Itu loh kemarin khotbah saya, ada banyak orang yang akan mengundurkan diri. Padahal kita hari ini tidak boleh undur dari Tuhan. Loh ini waktunya sudah semakin singkat kok. Saudara kematian bisa sewaktu-waktu loh. Saudara jangan pikir hari ini orang sehat tidak bisa mati. Dengan adanya pandemi ini, siapapun saudara, anytime. Terus buat apa saudara hari ini kejar nyaman terus buat daging, sementara kalau saudara mati daging itu ditinggal. Kenyamanan, harta, kekayaan, deposito, rumah mewah ditinggal saudara. Hari ini pastikan buat saudara dan saya yang bergabung siang ini dalam Zoom ini, dalam live ini. Saudara pastikan hidupmu benar-benar sudah merubah mindset saudara sebelum meninggalkan tahun 2020. Sehingga ketika saudara masuk tahun 2021, siap saudara dibentuk Tuhan. Oke, Tuhan bukan jalan tol, jalan kebenaran yang Tuhan cari. Dan hari ini Tuhan tidak cari solusinya dipercepat. Tuhan mau didik saudara. Tuhan mau disiplin saudara jadi bejana yang benar-benar sesuai dengan apa yang Dia mau. Itu yang perlu saudara tahu. Hari ini kita tidak bisa ngomong, oh Tuhan aku mau nyaman. Kalau hari ini nyaman, besok mati gimana saudara? Tanggung jawab saudara gimana sama Tuhan? Tidak main-main loh saudara. Hari ini kematian tuh bisa sewaktu-waktu loh saudara. Siapapun saudara, orang kaya, mau orang hebat, mau menteri, mau presiden, mau orang konglomerat. Virus pandemi ini tidak pandang orang saudara. Malah anak saya bilang gini, mah homeless di Amerika malah sehat-sehat mah. Yang tidak punya rumah, orang homeless, orang pengemis itu mah malah tidak ada kena corona loh mah, hebat. Malah yang kena corona itu malah orang yang suka jaga makan, steril, semuanya dijaga-jaga semua. Saudara lihat, kita semua hari ini, hidup ini saudara pastikan sewaktu-waktu kita bisa pulang ke rumah Bapak. Tapi masalahnya kalau pulang ketemu Bapak, siap tidak kita? Amin saudara. Amin. Yuk belajar, yuk kita lihat ujian yang pertama. Ujian apa sih yang pertama? Ujian apa yang pertama yang akan Tuhan ujikan buat saudara dan saya hari ini? Nggak usah takut saudara. Semua masa sukar ini cuma berbicara ujian. Setelah lulus, orang kalau lulus murid, setelah lulus ujian dapat nilainya, dapat hadiah enggak saudara? Pasti. Tidak mungkin ditahan hak saudara sebagai orang benar. Masalahnya hari ini pastikan saudara dan saya benar lulus. Amin saudara. Yuk baca Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah ya kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Ini dengan maksud merendahkan hati
hatimu. Lihat yang pertama ya, ujian ini untuk ujian hati, itu yang pertama ya. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang pertama ujian hati, berpegang pada perintahnya atau tidak. Hari ini ujian ketaatan. Makanya hari ini saudara jangan pilih jalan tol, jalan instan. Tuhan lagi lihat jalan kebenaran, dilihat, diuji. Lulus enggak ujian hati? Kalau hatinya masih banyak sampah, enggak lulus saudara. Tuhan bilang, tunggu dulu. Hatimu masih banyak sampah. Jangan minta jalan tol, nanti tol ke neraka beneran. Kalau aku jawab, justru karena sayangnya Tuhan atas manusia, dia minta solusi jalan tol, enggak dijawab. Karena Tuhan mau bawa saudara dan saya melewati jalan kebenaran. Hatimu harus bersih dari sampah, saudara. Hatimu tidak bisa kotor hari ini. Karena Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Yang dilihat lagi itu apa? Ujian ketaatan. Itu berbicara apa? Respon. Dilihat. Penguasaan dirinya sudah baik enggak? Buah-buah rohnya lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kerendahan hatinya, penguasaan diri. Semuanya jalan enggak responmu? Kalau selama ini di fitnah dikit, diizinkan Tuhan dengar, oh ada orang menfitnah kamu, seperti ini kamu dikatai ini, sudah marah, kurang ajar. Nah, enggak lulus saudara. Tapi masalahnya minta cepet jalan tol, enggak bisa saudara. Ketika Tuhan lihat responmu sebagai orang benar, engkau gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang takut, mulutnya suka bersungut-sungut. Enggak lulus saudara. Tuhan bilang gini, jalani dulu jalan kebenaran karena responmu belum benar. Nanti kalau responmu benar, hatimu sudah bersih, hatimu enggak ada sampah, pasti aku jawab masalahmu. Itu yang benar saudara. Amin. Amin saudara. Yang ketiga ujian apa saudara? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini kata-kata yang ketiga. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin saudara. Artinya ujian yang ketiga ujian apa? Percaya. Saudara hari ini hidupmu bukan ditentukan masalahmu. Masalahmu boleh berlanjut, prosesmu boleh berlanjut. Ini loh tadi, hidupmu ditentukan dari segala yang diucapkan siapa? Tuhan. Itu kata kunci saudara. Kalau hari ini engkau dikatai hidupmu memang bojai, hidupmu itu miskin, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu ini manusia buat orang repot, tidak usah didengar. Hidup saudara dan saya hari ini, saudara percaya dengan ucapan orang atau ucapan Tuhan? Firman Tuhan itu berkata, engkau berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Saudara mau dengar ucapan siapa? Orang bilang gini, kamu pasti bangkrut loh. Kalau aku lihat data keuanganmu, wis gak bakal kamu bisa hidup 1 tahun ke depan. Tahun 2021 itu tahun kehancuranmu. Itu analisa pakar ekonomi yang diucapkan. Tapi balik lagi, kalau saudara percaya dengan firman ini, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, saudara takut apa? Saudara percaya ucapan pakar ekonomi atau Tuhan yang menjadi pakar di atas segala pakar? Sumber di atas segala sumber, yang berdaulat atas hidupmu dari awal hingga akhir, dia sudah pegang master plan kehidupan saudara dan saya. Hari ini ujian itu dilihat sama Tuhan. Kalau hidupnya suka takut, khawatir, cemas,
kecewa, itu berarti dia belum lulus ujian, punya iman, percaya dari apa yang diucapkan Tuhan lewat firman. Makanya kemarin khotbah saya, ya, 3 hal tahun depan, saudara, untuk melihat kuasamu terlebih besar. 3 hal yang kemarin saya ajarkan. Dengar firman, lakukan firman, dan ucapkan firman. Karena hidupmu itu semuanya dari sumbernya firman. Apa yang diucapkan Tuhan itu firman. Jadi kalau hari ini hidupmu penuh kekhawatiran, Tuhan mau minta saudara berdoa, Tuhan kasih jalan tol, tolong Tuhan anugerah, belas kasihanmu, aku mau solusi, mujizat. Tuhan dari atas bilang gini, nak, mujizat itu gampang buat aku. Solusi, kamu mau aku berkati, kamu mau aku jadikan kaya, rumahmu 1 jadi 10, gampang buat Tuhan. Kecil. Tapi masalahnya Tuhan bilang gini, jalan kebenaranmu ini loh belum lulus. Kamu loh tiap hari hidupmu cuman minum obat tidur karena kamu takut kan akan masa depan. Kamu lebih percaya ucapan pakar ekonomi kan? Ucapan orang kan? Kamu lebih percaya daripada ucapanku di dalam firman. Aku loh sudah bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu takut apa? Kalau disertai, di krisis ini ada Tuhan enggak? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ada banyak orang yang berkata, Bu Eli, saya sudah mengalami kelemahan. Saya mengalami penderitaan yang puncak. Saya mengalami kesesakan. Saya cuma ngomong firman jawabannya. Ya enggak apa-apa, itu firman. Di saat kelemahan mula justru Tuhan senang karena dia sebentar lagi menyempurnakan kuasanya. Nanti kemuliaannya bukan buat kamu, buat Tuhan. Di saat penderitaan puncak mula, Tuhan yang senang, kemuliaan kembali kepada dia jauh lebih besar. Bukan kamu yang curi kemuliaannya nanti, tapi Tuhan yang akan nanti dinyatakan kemuliaannya buat dia 100%. Saya hari ini bisa seperti ini. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Jujur, saya bukan siapa-siapa. Makanya mama saya sering kalau doain saya. Mama saya selalu bilang gini, kamu jangan sombong ya. Kalau kamu sudah ada di atas, kamu jangan sombong. Karena aku lihat hari-hari ini banyak orang yang lagi puji-puji kamu. Ya, itu tuh membuat pukulan buat saya. Saya tahu bahwa ketika mama saya mengingatkan saya cuma bilang gini, saya ini bukan siapa-siapa. Saya benar-benar belajar bahwa Tuhan itu kasih kepercayaan saya itu sampai hari ini karena cuma lihat hati saya. Sebenarnya saya juga tidak mampu, saudara. Jujur kalau orang lain bilang, Bu Eli kok mampu? Jujur saya tidak mampu, saudara. Saya tidak punya kekuatan. Tuhan tidak kasih jalan hidup saya itu mudah, saudara. Sampai saya bisa jadi hamba Tuhan, itu banyak hal yang harus saya tinggalkan. Saya ini orang sosialita. Saya itu tidak pernah hidup susah, saudara. Sosialita, setiap hari kumpul sana. Kalau saya mau cari kesenangan dunia dalam keadaan susah, saya punya uang, saya bisa kumpul sama sosialita, tidak perlu hari ini. Kalau saya boleh pilih, saya bilang ini Tuhan, saya tidak mau salib ini. Saya berhak milih ya Tuhan, saya mau hidup dengan sosialita aja tiap hari having fun. Tapi saya jujur hari ini saya bisa ngomong buat saudara dan saya, karena saya punya beban, saudara. Saya bilang sama Tuhan, saya punya beban, setiap orang harus kenal Tuhan. Setiap orang harus mengenal siapa Engkau. Itu beban saya, saudara. Saya punya pengalaman hidup. Saya nangis hari ini. Saya tadi pagi nangis sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya masih banyak kelemahan, Tuhan. Saya masih banyak kekurangan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia bilang buat hidup saya, Eli, aku mengasihi engkau bukan karena apa yang kau perbuat, tapi aku mengasihi engkau karena anugerahku besar atas hidupmu. Dan di situ saya melihat, saya tahu jujur, saya tidak perlu. Nanti kalau saya nangis, khotbah ini tidak selesai ya saudara. Tapi itu yang saya alami dari tadi pagi, saya nangis sama Tuhan. Tidak tahu hari ini saya dibuat nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi sombong. Saya nggak mau jadi orang yang tinggi hati. Karena saya sadar Tuhan yang kasih saya kemampuan.
Tuhan yang kasih saya grace, Tuhan yang kasih saya anugerah. Kalau hari ini saya bisa berdiri di masa-masa yang tersulit, saya sudah lewati, saudara. Masa-masa tersulit saya di padang gurun yang paling berat, saya sudah lewati, saudara. Dan saya melihat kebaikan Tuhan. Itu ya, 3 hal, saudara. Hari ini ujian apa, saudara? Ujian hati, ya. Saya mengucap syukur, ya, terima kasih juga buat kepercayaan saudara, buat doa-doa saudara buat saya, ya. Sehingga saya bisa hari ini itu tidak lepas dari doa-doa saudara. Thank you semua, ya. I love you all. Ujian hati yang pertama, ujian ketaatan, ya. Yang ketiga adalah ujian kepercayaan. Itu adalah iman, ya. Ketaatan berbicara respon, ya. Yang kedua, ujian hati itu berbicara apa? Kita semua harus rendah hati, lemah lembut. Itu kita, ya. Yang kedua, hari ini bagaimana saya akan bahas sekilas perubahan karakter itu di Roma 8 ayat 29, ya. Ini waktunya sudah jalan terus. Roma 8 ayat 29. Bagaimana kita semua hari ini, kenapa Tuhan tuntut dengan zona yang tidak nyaman? Itu karena kita ini belajar dari perubahan karakter. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara dan saya hari ini, sebab semua orang, ayat Roma 8 ayat 29, itu memberi peneguhan buat saudara dan saya. Sebab semua orang yang dipilihnya, saudara dan saya, dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudara. Kita semua ini punya blueprintnya Tuhan. Hari-hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang merusak blueprintnya Tuhan buat saudara dan saya. Ada banyak orang, saudara. Makanya hati Tuhan tuh hancur. Dengan padang gurun, dengan masa pandemi ini, harapan Tuhan buat saudara dan saya. Kita itu kembali ke blueprintnya Tuhan. Cetakan awalnya Tuhan tuh kayak apa sih buat manusia? Yaitu menjadi serupa, saudara, serupa. Saudara dan saya itu dicetak serupa, tapi yang membuat hati Tuhan hancur hari-hari ini, berapa banyak saudara dan saya yang keluar dari blueprintnya Tuhan. Saudara keluar dari cetakannya Tuhan, makanya masa pandemi ini terjadi, ya. Itu yang membuat supaya kita itu dikembalikan dalam cetakan awalnya Tuhan. Ini loh, nak, jadi serupa, nak. Jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Dia itu terlalu baik, saudara. Makanya kenapa kalau saya doa, saya itu tidak pernah nuntut apapun. Walaupun saya ngalami keadaan susah, saya itu tidak pernah nuntut sama Tuhan. Saya itu sudah selalu ngomong, Tuhan itu terlalu baik. Buat hidup saya itu terlalu baik. Tidak ada poin bahwa saya bisa protes atas apapun jalan hidup saya. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, ya. Yang ketiga, supaya kita jadi pelaku firman, ya. Bagaimana kalau orang jadi pelaku firman itu selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai kompas. Coba kalau saudara zona nyaman, saudara bisa jadikan firman Tuhan sebagai kompas enggak? Enggak kan? Jujur kalau zona nyaman, saudara menjadikan apa? Ide saudara, pemikiran saudara, keinginan saudara, ya, itu jadi kompas, menyenangkan manusia, itu yang jadi kompas. Tapi waktu padang gurun pandemi ini, mau tidak mau, kita harus belajar kembali menjadi firman. Karena cuman firman lah, Yohanes 8 ayat 32 berkata gini, kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Tidak ada lain, saudara, hari ini selain firman Tuhan itu sebagai kompas. Amin, saudara. Amin. Yuk kita buka Ulangan 8 ayat 4. Ini firman peneguhan buat saudara dan saya, ya. Mulai meninggalkan tahun 2020 dengan beban yang berat, pesan saya jangan takut. Yuk kita sama-sama bangkit sama Tuhan, ya. Jangan minta jalan tol, ya, jalan cepat pulih, mintalah jalan kebenaran, ya. Jangan minta saudara solusi masalahmu dipercepat, izinkan didikan Tuhan itu sampai selesai, saudara. Karena yang mengerti didikannya sudah bentukannya bagus atau enggak, itu adalah Tuhan.
Saya dulu juga waktu proses tahun kelima saya bilang gini, Tuhan selesai, Tuhan enggak kuat, Tuhan enggak kuat. Kalau engkau lanjutkan aku enggak kuat, tolong toh Tuhan, kembalikan, pulihkan rumah tanggaku. Saya nangis saudara, tapi Tuhan bilang gini, enggak nak, didikanku belum terlihat ini loh bentukannya. Jujur, kalau Tuhan jawab tahun kelima saya jalani proses enggak lewat 10 tahun lebih, bisa enggak jadi Eli seperti ini? Bisa enggak saudara? Nggak bisa saudara. Mungkin saya akan kembali lagi ke jalan hidup saya yang lama. Ulangan 8 ayat 4 ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Lihat ya. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini kata kunci saudara. Tuhan tidak memberi kemudahan. 40 tahun jalani padang gurun itu capek saudara. Saya aja yang 10 tahun lebih capek. Kalau ditanya, capek enggak Bu Eli? Capek. Sakit enggak Bu Eli? Sakit. Lelah enggak? Lelah saudara. Tapi ini loh kata-kata yang membuat Tuhan memberikan saudara kemampuan. Jaminannya apa? Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Luar biasa. Kakimu tidaklah menjadi bengkak. Itu artinya hidupmu tidak mudah. Tapi kemampuan Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya di masa padang gurun ini. Pakaianmu tidak akan jadi buruk, kakimu tidak akan jadi bengkak. Itu karena Tuhan memberikan saudara kemampuan. Ditopang dengan anugerahnya setiap hari yang selalu baru. Makanya saya bilang saya tidak mau jadi sombong saudara. Hari ini kalau Eli yang sosialita bisa jadi Bu Eli hamba Tuhan. Itu semata-mata hanya karena anugerah. Amin saudara. Bukan kuat gagahnya Eli. Secara kasat mata 40 tahun di padang gurun tidak ada yang kuat saudara. Tapi kalau Tuhan berkata, aku menjamin hidupmu, tidak ada yang rusak, tidak ada yang bengkak. Itu artinya engkau, saudara dan saya, pasti aman. Amin saudara. Amin saudara. Ya, saudara lihat ya ayat berikutnya. Bagaimana sih kita jalani padang gurun, tidak usah minta jalan tol. Ini loh keuntungannya. Kalau saudara sudah baca ayat ini, saudara tidak akan bilang gini, cepet toh Tuhan, cepet, enggak. Baca ya, yuk. Nanti kalau sudah lihat upahnya ngiler-ngiler loh saudara. Amin. Saudara akan bilang gini, lanjutkan prosesmu Tuhan. Yang penting kasih saya kekuatan. Saudara pasti dipelihara Tuhan. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Saya jalani 10 tahun lebih, 11 tahun. Saya jalani proses sama Tuhan. Suakit luar biasa. Tapi hidup saya dipelihara Tuhan. Luar biasa. Amin. Dikasih kekuatan bisa ketawa loh. Bisa ketawa saudara. Muka saya juga enggak. Ini alis saya juga tidak gini kan saudara. Terus mata saya juga tidak juling kan saudara. Saya tetap menjadi orang yang normal itu karena kasih karunia. Amin. Amin. Saya bisa ketawa, bisa memberkati saudara, masih bisa kasih kekuatan saudara itu karena anugerah. Ini, yuk kita baca sama-sama. Ini rahasianya. Ulangan 8 ayat 12 sampai 18 ya. Yuk baca sama-sama, ayatnya agak banyak. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Itu tujuan Tuhan dengan padang gurun ini. Kalau saudara lulus, saudara akan lihat, akan makan kenyang, dan saudara akan mendiami rumah yang baik. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Artinya hari ini dengan semua padang gurun ini nanti terakhirnya semua akan diperbanyak. Apa yang hilang? Mungkin hari ini emasmu hilang, lembu sapimu hilang, kambing dombamu hilang. Itu akan dibuat bertambah banyak. Emas perakmu bertambah banyak. Sampai ayat kata-kata berikutnya bilang apa? Segala yang ada padamu bertambah banyak. Ulangan 12 ayat Ulangan 8 ayat 12 sampai 16 ya. Lihat ayat ke-14-nya ya.
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ternyata dari tujuan Tuhan membawa masa pandemi ini, padang gurun, nanti pada akhirnya semuanya akan dibawa bertambah banyak, saudara. Rumah-rumah yang baik akan saudara diami. Emas, perak, lembu itu berbicara harta. Jangan hari ini pusing dengan apa yang hilang. Hari ini izinkan, Tuhan lagi didik. Orang dididik itu pasti ada yang hilang, ada yang rugi, ada yang sakit. Pasti namanya juga padang gurun. Tapi nanti semuanya itu akan dibuat bertambah banyak. Tujuannya, kalau kita sudah dibuat bertambah banyak, ini tadi firman yang ngomong. Kalau nanti ya nak, kamu ingat, kalau kamu sudah lihat kelimpahannya, semuanya bertambah banyak. Kamu itu tidak tinggi hati lagi. Tidak sombong dan tidak melupakan Tuhan. Itu loh tujuannya Tuhan hari ini bentuk saudara tidak instan. Karena Tuhan lagi murnikan dulu jalan kebenaranmu supaya engkau tidak sombong. Ujian hati supaya saudara tidak sombong, tidak tinggi hati. Ujian taat, oh ya responnya benar ya. Buah-buah rohnya tumbuh. Ujian iman, oh ya imannya sekarang tidak diombang-ambingkan. Imannya makin murni seperti emas, tidak belajar lihat fakta, tapi dia belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa hidupku ditentukan apa yang diucapkan firman. Amin saudara. Lihat ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar. Dahsyat loh saudara. Padang gurun yang besar dan dahsyat dengan ular-ular yang ganas serta kala jengking dan tanah yang gersang, tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik. Lihat saudara, apakah hari ini padang gurun untuk berbuat jahat? Enggak, Tuhan berkata siang ini semua masa pandemi, krisis dunia, kematian ini yang begitu banyak, kehancuran, kebangkrutan, hanya untuk berbuat baik kepada anak-anakku. Amin, amin saudara. Kita semua akan jalan di jalan kebenaran. Nanti setelah masa pandemi selesai, akan banyak orang-orang Kristen yang kembali ke blueprintnya Tuhan. Cetakan awal. Dulu terlalu nyaman sampai keluar dari cetakannya Tuhan. Ya, istilahnya sudah tidak karu-karuan saudara, nyimpang kanan kiri. Nanti setelah masa ini selesai, akan didapati banyak anak-anak Tuhan kembali ke blueprintnya Tuhan. Kita akan kembali ke cetakannya, serupa, mirip, paling tidak jauh berbeda. Kalau sebelum masa pandemi banyak anak Tuhan yang mukanya tidak miripnya sama mirip iblis saudara, mirip dunia. Tapi ketika masa pandemi terjadi setelah anak-anak Tuhan mengerti firman, mulai dengar firman, lakukan firman, ucapkan firman, lulus ujian hati, lulus ujian ketaatan, lulus ujian iman, akan kembali ke sama blueprintnya Tuhan. Setelah lulus, Tuhan bilang gini, aku perintahkan malaikat kirim emas sebanyak-banyaknya. Kambing, lembu, domba yang hilang akan kembali banyak. Dan waktu kita diberkati, seperti saya bilang, waktu saya sudah dibawa Tuhan naik, saya tidak berhak tinggi hati. Saya tidak ada poin tinggi hati, saudara. Saya tahu bahwa semua ini karena anugerah yang Tuhan berikan. Kalau saudara sudah sukses nanti setelah masa pandemi, jangan lupa saya loh ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk lanjutkan lagi ya. Kita percaya hari ini ya. Maka janganlah kau katakan, kita semua hari ini tidak mau jadi sombong ya saudara. Kita semua tahu bahwa kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ini ayat 18 ya. Bagaimana ayat Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Makanya hari ini siapa yang bisa mendapatkan semua kesuksesan? Itu cuma kemampuan kekuatan Tuhan. Dengan maksud meneduhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin saudara, sudah ngerti? Jelas, padang gurun tidak perlu marah.
Karena saudara sedang dididik, saudara sedang dibawa ke jalan kebenaran. Setelah lulus, nanti janji Tuhan, apa yang diucapkan. Bukan dunia loh ya saudara, bukan pakar ekonomi, bukan pakar kesehatan. Tapi apa yang diucapkan Tuhan siang ini. Lembu, domba, emasmu akan bertambah banyak. Akan bertambah banyak. Akan melihat pemulihan. Akan menikmati anggur yang manis. Itu bukan Bu Eli yang janji. Tuhan berkata, hanya karena janji yang diikrarkan oleh nenek moyangmu, itu akan digenapi buat saudara dan saya. Amin saudara, ya. Jangan sampai nanti seperti Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. Pastikan saudara, jangan seperti orang-orang seperti ini. Sudah capek melewati masa pandemi padang gurun. Tapi ada orang-orang yang nanti nasibnya seperti ini karena tidak mau taat. Ini jangan sampai ya. Yuk kita buka Mazmur 95 ayat 10 dan 11. Mazmur 95 ayat 10 dan 11 ya. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, kata Tuhan, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Jangan sampai Tuhan murka buat saudara hanya karena saudara tidak mau dididik Tuhan. Saudara pilih jalan tol, saudara mundur, saudara lari dari Tuhan, dan Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Waktu aku didik engkau untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberkati domba-domba lembu emasmu bertambah banyak, untuk membuat engkau serupa kembali ke blueprintku, tapi engkau berontak. Engkau marah, engkau kecewa, engkau hidup seenaknya sendiri. Dan Tuhan berkata, engkau suatu bangsa yang sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Maka engkau tidak akan masuk, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Jangan sampai ya saudara, yuk kematian itu bisa sewaktu-waktu. Jangan sampai kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, engkau tidak masuk ke tempat perhentianku. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Habis. Tidak ada excuse, tidak ada kata maaf. Kalau sudah pulang ke rumah Bapak, selama masih ada nafas, yuk kita pakai kesempatan ini. Menderita di dunia karena proses itu cuma sesaat. Itu loh tadi Tuhan ngomong. Apa yang aku ucapkan. Lembu, domba, emasmu, rumahmu. Aku akan buat bertambah banyak. Dan rumah yang kau diami akan menjadi rumah yang baik. Itu janji Tuhan. Bukan janjinya Bu Eli. Tidak perlu ragu. Hari ini bentukan Tuhan. Nikmati. Saya sejak mengerti firman. Saya nikmati bentukan Tuhan. Sakit. Tak nikmati saudara, nikmati ya wis Tuhan, ayo wis Tuhan, engkau bentuk aku. Belum selesai Tuhan, belum. Sampai terakhir Tuhan bilang gini, aku sudah buat engkau murni, tapi aku sekarang lagi menyempurnakan kau. Mau ya Eli? Tahan ya Eli? Gimana? Kita jadi orang pilihan, Tuhan mau pilih saya jadi sempurna, aku lagi proses. Pemurnianmu sudah, tapi sekarang masih finishing, tinggal proses di panas. Tahan ya, tahan ya. Iya Tuhan, iya sakit memang sakit, tapi aku mau tahan. Karena aku tahu, Tuhan yang jauh lebih tahu buat bentukan saya, bukan saya. Saya tidak tahu saya dibentuk seberapa, jadi emas murninya sudah berapa persen, saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan masih mau lanjutkan didikannya, kenapa tidak saudara? Kan saudara akan meninggal, saudara akan meninggalkan dunia ini. Yang hidup kekal kan selamanya. Makin sempurna, upahnya sempurna loh saudara. Upah pemurnian sama upah yang sempurna beda saudara. Rumahnya beda, hartanya beda. Amin saudara. Amin ya. Saudara mau semangat ya. Bagian kita apa? Setelah itu selesai. Yuk. Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Ya, setelah itu selesai. Bagian kita itu apa hari-hari ini? Kalau waktu kita dibentuk. Kita tidak perlu lari ya. Yuk baca. Yesaya 30 ayat 18 sampai 21. Setelah itu selesai ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ada kata berbahagia apa saudara? Hari ini tetap nantikan Tuhan.
tahun depan keadaanmu kalau tidak bertambah baik, dunia makin kacau. Satu hal pesan saya sebagai Ibu Gembala PD Victory, orang yang berbahagia, VVIP-nya Tuhan lagi adalah orang yang tetap menantikan waktunya Tuhan. Amin. Bukan waktu saudara, waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, sabar, bentukanku belum, kamu belum jadi, blueprintku belum masuk sepenuhnya, masih tinggal dikit lagi, sabar. Tetap nantikan Tuhan. Di mata Tuhan, saudara dan saya bukan orang yang bodoh. Banyak orang bilang, kamu itu bodoh Eli. Kamu itu sabar dengan suami yang seperti ini. Kamu itu bodoh. Kamu itu kayak keset. Tapi saya merasa, saya adalah orang yang berbahagia di mata Tuhan. Karena saya tetap menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk hidup pemulihan seisi rumah saya. Amin. Amin saudara, yang pertama ya. Yang kedua, yuk kata kunci yang kedua ya. Karena di Mazmur 37 ayat 34a itu berkata gini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Jadi orang VVIP-nya Tuhan ketika menantikan Tuhan itu akan mewarisi negeri dan diangkat sama Tuhan. Makanya jangan mempercepat waktunya Tuhan, nanti tidak dapat promosi, nanti tidak mewarisi negeri, nanti tidak menikmati kebahagiaan. Sabar saudara, sabar, katakan pada diri saudara, tahun depan, tahun 2021, Eli, saudara sebut nama saudara, Eli harus lebih sabar menantikan waktu Tuhan. Eli harus lebih sabar, karena Eli adalah orang yang berbahagia. Eli akan diangkat Tuhan, Eli akan mewarisi negeri. Katakan saudara, amin. Yang kedua, ayat 19 ya, waktunya sudah mau habis. Sungguh hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Lihat Tuhan bilang, engkau tidak akan terus menangis. Semangat. Tentulah Tuhan yang mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Jawaban Tuhan itu selalu berbicara limpah dan kekenyangan. Yang kedua, tetap berdoa, tetap berseru-seru, tetap berdoa. Jangan putus pengharapan doamu, akibatnya engkau malas berdoa. Karena jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang ketiga, ya, ke-21-nya yang ketiga. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Yang ketiga apa saudara? Tetap taat apapun jalannya Tuhan. Enak ndak enak jalani saudara. Ya, ngerti ndak ngerti sudah jalani saja. Yang pasti itulah yang terbaik. Amin. 3 hal. Yang pertama apa saudara? Tetap nantikan Tuhan. Yang kedua tetap berdoa. Yang ketiga tetap taat dengan jalannya Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Ayat yang terakhir, yang ke-20. Yesaya 30 ayat yang ke-20. Ini ayat terakhir. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Serba sedikit itu tidak mudah ya saudara. Hari ini roti dan airmu serba sedikit. Mungkin ada yang pas-pasan. Lihat kata-kata berikutnya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Tuhan. Artinya hari ini semua yang serba sedikit tidak jadi masalah. Karena mata kita tetap melihat penyertaan Tuhan selalu ada. Buat saudara dan saya di masa pandemi. Sambil kita sabar menantikan waktu Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita tetap taat sama jalannya Tuhan. Kita akan melihat, mata kita melihat penyertaan Tuhan selalu ada. Kemudahan, anugerah, kebaikan, murah hatinya Tuhan tetap akan kita lihat. Saudara dan saya akan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati ya, happy weekend. Dengan firman ini saya berharap ini adalah pesan Tuhan yang akan menjadi kekuatan modal saudara. Tahun depan tidak usah takut dengan goncangan. Ada orang yang selesai, ada orang yang belum selesai. Kalau yang selesai itu berarti Tuhan bilang bentukannya sudah hebat. Amin saudara. Tapi kalau yang belum selesai, tidak apa-apa. Tetap nantikan Tuhan. Tetap berdoa, tetap taat. Ya, apa ujian di padang gurun? Ujian hati, ujian ketaatan, respon. Yang ketiga ujian kepercayaan, iman. Supaya saudara dan saya hari ini belajar karakter Kristus, kembali ke blueprintnya Tuhan, cetakannya.
kita semua yang tidak sesuai cetakannya Tuhan mulai dicetak sama Tuhan. Dicetak itu suwakit saudara. Yang mulai mengembang dikecilkan, dipres sama Tuhan, dipres. Sakit enggak saudara? Swakit pasti ya. Namanya dicetak ulang kok saudara, swakit. Saudara maunya cetakannya ini, tapi Tuhan bilang, enggak, sini. Cetakanmu ini sudah ngawur. Jadi aku pres ya. Swakit saudara. Ada sampah yang dibuang. Yang ketiga ujian apa? Iman ya. Yang ketiga belajar firman Tuhan sebagai kompas. Yuk kita menghidupi firman ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang abadi tapi tidak jadi pelaku. Ini waktunya saudara praktek. Tunjukkan di depan Tuhan bahwa saudara sanggup ya. Yuk happy weekend. Kita mau semangat ya. Pesan Tuhan apa saudara? Tetap nantikan Tuhan, tetap berdoa, tetap apa yang ketiga tadi, tetap taat sama jalannya Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini, buat live ini menjadi kekuatan vitamin untuk kami kuat, mampu. Kami tidak akan lagi bilang sama Tuhan, cepet Tuhan, dan kami tidak akan marah. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang membawa kami dalam hajaran didikan untuk menjadi ke blueprint-Mu, dan kami sedang dibawa Tuhan bukan jalan tol, tapi menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Biar yang sakit sembuhkan, yang alami masalah ekonomi buka terobosan berkat Tuhan. Berikan door press kasih karunia-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan. Saat ini juga yang mengalami rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati bangsa negara kami dalam keadaan aman. Tuhan juga berdoa untuk masa pandemi krisis ini supaya cepat berlalu sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Mungkin Instagram live libur ya, nanti saya kabarin ya. Mungkin ketemu 1 Januari nanti ya. Tuhan Yesus berkati. God bless.